Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita telah tiba pada hari ketiga di pelajaran kita MOLT Mentoring Online Dakwah Mitra SNW. Di hari pertama kita belajar tentang ahsani takwim, bahwa setiap orang harus meyakini dirinya bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Dia telah menciptakan manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Artinya kita harus meyakini bahwa kita adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Manusia itu adalah pengemban tugas khalifah. Maka tentunya ketika kita memahami bahwa begitu luar biasanya manusia, harusnya bisa melakukan tugas yang sangat luar biasa, bukan tugas yang biasa-biasa saja. Bisakah Anda membayangkan atau coba kita lihat laptop atau komputer yang sebetulnya kemampuannya sangatlah banyak. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di dalam komputer. Tapi kadang ada komputer yang hanya dimanfaatkan hanya untuk mengetik atau membuat tabel saja. Katakanlah dengan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel misalnya. Word atau Excel ini hanya untuk mengetik, bikin tabel. Padahal masih banyak aplikasi lainnya di dalam laptop tersebut atau komputer tersebut. Bahkan jangankan di aplikasi lainnya. Di Word dengan Excel saja, fasilitas itu fitur-fiturnya banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau seandainya hanya dipakai hanya untuk mengetik surat saja, hanya bikin tabel saja, tapi tidak memanfaatkan fitur-fitur lainnya, belum lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di dalam laptop tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa laptop itu mubazir banget ya. Harusnya kan bisa dipakai buat banyak hal. Nah, seperti itu juga manusia kebanyakan. Banyak sekali manusia yang sebetulnya dia bisa melakukan lebih karena memang dia adalah makhluk yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita, menghadirkan kita di bumi ini, memiliki peran kekhalifahan, menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Maka sadarilah bahwa dengan potensi yang besar itu kita pasti mampu menjadi khalifah. Nah, khalifah yang seperti apa? Maka paling tidak kita bisa membuat rencana-rencana besar yang di dalam hari kedua kita sebut dengan Firdaus Hope, yaitu harapan Firdaus. Harapan tertinggi yang akan kita ciptakan, yang akan kita perjuangkan, dan kita harapkan itu bisa terjadi sebelum kita meninggal dunia nanti, yang menjadi monumen amal soleh kita. Maka janganlah ragu bermimpi, janganlah ragu untuk menciptakan atau berharap yang tinggi, berharap yang besar, karena hope itu adalah highest of point end. Harapan tertinggi itu ujung titik tertinggi yang nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Bahwa kita harus memiliki sebuah harapan, prestasi ibadah dan prestasi muamalah. Saya ingin fokus ke prestasi muamalah. Banyak orang yang bermimpi kecil atau dia takut bermimpi besar karena mungkin nggak yakin, mungkin nggak pede. Padahal kalau kita merenungkan ahsani takwim tadi, seharusnya kita tidak usah ragu-ragu lagi. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya adalah jangan melihat kondisi sekarang. Kondisi sekarang kadang-kadang seringkali membuat orang itu tidak merasa percaya diri kalau hanya melihat kondisi sekarang. Tapi yang harus kita lihat adalah kondisi yang akan datang. Seperti misalnya seorang mahasiswa kedokteran semester 1. Dia memang baru belajar hal-hal kecil, baru belajar hal-hal basic, dan dia bisa melihat bahwa ujungnya nanti dia bisa menjadi dokter spesialis yang sangat pakar dengan ilmu, yang sangat ahli dengan spesialis tertentu.
Jadi jangan lihat kondisi mahasiswa semester satunya bahwa masih sangat kurang ilmu, tapi lihatlah nanti akan ada sebuah perjalanan ilmu yang akan membawa seorang mahasiswa semester 1 ini akan menjadi profesor, akan menjadi dokter spesialis yang bisa sampai ke level profesor nantinya. Sangat ahli dan sangat pakar di bidangnya. Jadi sekali lagi, jangan lihat kondisi sekarang, tapi lihatlah kondisi seperti apa yang akan datang dan yakinilah akan ada perjalanan ilmu yang akan membawa Anda menuju ke harapan tertinggi Anda, ujung titik tertinggi Anda. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya sering mengatakan hidup itu adalah perjalanan ilmu. Maka setiap orang akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Al-Isra kita belajar bahwa Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa malam? Karena malam itu gelap. Malam itu gelap, tidak ada cahaya. Jangan lihat malam yang sekarang. Kalau sekarang mah lampu di mana-mana banyak. Tapi di zaman Rasulullah SAW dulu, malam itu kondisi di mana jalanan itu gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Maka kalau dikatakan oleh Allah, bukan Rasulullah SAW berjalan, tapi Allah memperjalankan Rasulullah SAW. Maka dari masjid ke masjid. Maka kita harus memahami bahwa kalau kita ingin diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berada di dalam kondisi merasa gelap, merasa zero, merasa tidak berilmu. Seperti ketika ayat yang pertama turun, Rasul SAW mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Maka ketika kita ingin diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid, artinya dari tempat yang mulia yang satu ke tempat mulia berikutnya, maka itu adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Dan insya Allah salah satu tempat mulia itu adalah majelis ilmu. Nah maka perjalanan dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau dari waktu yang satu ke waktu berikutnya adalah sebuah perjalanan ilmu sesungguhnya. Yang mana ilmu itu ketika kita belajar ilmu-ilmu yang baik, semua ilmu yang baik itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku sekalian, coba renungkan surah Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada yang aku tahu, tidak ada ilmu yang aku dapatkan illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Hikmah dari ayat ini adalah maka semua ilmu kebaikan, semua ilmu yang baik yang pernah kita terima, sesungguhnya itu pasti datang dari Allah. Jangan pernah ragu bahwa itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau yang maha mengetahui, maha berilmu, lagi maha bijaksana. Maka setiap kita mendapatkan ilmu, itu pasti datang dari Allah. Dan Allah Al-Alim, Al-Hakim, Dia sangat bijaksana. Allah sangat bijaksana. Allah sangat tahu penempatan ilmu untuk setiap seseorang. Setiap orang, setiap hambanya, Allah akan berikan ilmu yang memang akan dijadikan modal bagi hambanya untuk menjalani kehidupan berikutnya. Maka kita harus meyakini bahwa kalau kita dapat ilmu-ilmu besar, kalau kita dapat ilmu-ilmu yang luar biasa untuk membuat kita bisa menjadi orang yang kaya dunia akhirat, kalau kita bisa menjadi orang yang sukses luar biasa lewat ilmu-ilmu itu, maka kita harus yakin. Jangan pernah mengatakan, ilmu ini kayaknya bukan untuk saya. Loh, coba renungkan, kok bisa Anda mendapatkan ilmu itu? Kok bisa Anda duduk di majelis ilmu? Kok bisa Anda diperjalankan Allah Subhanahu wa taala lewat mitra utama Anda atau lewat orang yang mengundang Anda bisa hadir di majelis Mold ini?
Dan insya Allah yang akan kita pelajari selama 40 hari ini adalah ilmu-ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu bukan dari saya, karena saya hanya sebagai fasilitator saja, saya hanya sebagai perantara saja, saya hanya sharing saja dari apa yang pernah Allah berikan kepada saya. Yang ngajarin itu adalah Allah sebenarnya. Artinya, kalau kita merenungkan surah Al-Baqarah ayat 286 di akhir ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban yang diberikan kepada kita, kecuali kita pasti mampu memikulnya. Jadi ini jangan hanya difahami sebagai nggak ada masalah kecuali kita mampu memikulnya. Bukan cuma itu, sahabat-sahabat sekalian. Tapi tidak ada ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, diizinkan kepada kita, karena pasti Allah tahu ilmu ini pasti mampu dipikul oleh hambanya Allah yang ahsani takwim ini. Artinya ilmu ini pasti bisa diaplikasikan dengan izin Allah, karena Allah telah mengizinkan ilmu ini datang kepada kita. Ilmu ini telah hadir minimal di kepala kita, dan berusahalah masukkan ke dalam hati untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi energi, untuk kita aplikasikan dan kita bisa mewujudkan semua harapan-harapan kita, semua impian-impian kita. Wabil khusus, impian tertinggi kita Firdaus Hope itu. Ujung titik tertinggi, sebuah kondisi terbaik yang kita harapkan, yang bukan sekedar ujungnya nanti adalah husnul khatimah, tapi beberapa tahun sebelum husnul khatimah, kita telah mendapatkan sebuah kondisi terbaik yang disitulah puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menciptakan dengan izin Allah sebuah monumen amal soleh yang begitu banyak manfaatnya untuk masyarakat, untuk umat sebangsa, setanah air, bahkan seluruh dunia nanti insya Allah. Biidznillah, dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita bisa mewujudkannya, sahabat-sahabat sekalian. Yakinlah sahabatku, bahwa itu pasti dari Allah. Ilmu yang kita terima, semua ilmu yang baik itu pasti dari Allah. Allah telah memilih setiap hambanya untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu. Maka ketika ada ilmu-ilmu besar, lihatlah peran mana, ilmu mana yang paling besar yang pernah Anda dapatkan, yang kira-kira kalau itu kita tekuni dengan sangat luar biasa, maka insya Allah akan bermanfaat sangat besar untuk begitu banyak orang. Kita menjadi perpanjangan tangannya Allah di muka bumi ini, wakilnya Allah di muka bumi ini, untuk mencurahkan rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada alam semesta. Maka yakinlah sahabat-sahabat sekalian, hidup itu adalah perjalanan ilmu. Lalu kalau ada yang bertanya begini, gimana? Terus gimana dong dengan ada orang yang hidupnya hanya sebagai supir PT-PT atau supir angkot, sebagai tukang beca, sebagai pemulung, pengambil sampah, atau tukang batu, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah oleh banyak orang. Sahabat-sahabat sekalian, coba renungkan. Mereka itu apakah pernah mendapatkan ilmu yang besar untuk mendapatkan peran-peran besar yang begitu banyak manfaatnya untuk banyak orang? Apakah mereka pernah dapat ilmu untuk menjadi orang yang kaya raya? Apakah mereka pernah mendapatkan ilmu untuk menjadi orang-orang yang punya banyak harta dan punya banyak ilmu besar, ilmu yang sangat tinggi? Kalau mereka belum pernah mendapatkan ilmu itu, maka sesungguhnya itulah yang dipilihkan Allah untuk mereka. Bahkan jangan-jangan, bukan hanya jangan-jangan, kalau saya meyakini, itu sudah ahsani takwimnya mereka, itu sudah ahsanu amalanya mereka. Mereka sebagai ahsani takwim, ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk melakukan peran-peran yang kelihatannya kecil di mata orang, tapi sesungguhnya bisa saja itulah Firdaus Hope mereka, itulah sudah peran tertinggi mereka di dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau seandainya tidak ada tukang sampah, tidak ada tukang batu, tidak ada tukang beca, tidak ada supir angkot, supir bis, atau semua yang kita anggap rendah, atau semua yang banyak orang, kebanyakan orang rata-rata menganggap itu rendah. Kalau saya tidak. Dan insya Allah sahabat-sahabat sekalian juga tidak pernah memandang rendah sahabat-sahabat, orang-orang saudara-saudara kita yang berada di pekerjaan-pekerjaan kecil itu yang kelihatannya kecil. Padahal
itu adalah pekerjaan terbesar bagi mereka karena sebatas itulah ilmu yang pernah Allah izinkan untuk mereka terima. Maka itu sudah monumen amal soleh mereka. Karena tanpa tukang sapu, siapa yang mau membersihkan jalanan? Kalau tanpa tukang sampah, sampah itu akan bertumpuk, sahabat-sahabat sekalian. Kalau nggak ada supir angkot, nggak ada supir driver ojek online, taksi online, siapa yang mau melayani kita untuk melakukan hal-hal yang memang kita butuhkan? Maka akan ada peran-peran yang Allah izinkan untuk orang yang memang perannya maksimal sudah di situ. Itu udah prestasi terbesar mereka, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, coba kita renungkan, kita ini sudah pernah dapat ilmu apa? Apa saja ilmu yang sudah pernah kita dapatkan? Nah, perhatikan, kalau ada ilmu yang besar, artinya ilmu besar itu maksudnya gini, ilmu untuk memberikan manfaat kepada ribuan, ratusan ribu, jutaan orang, maka sesungguhnya Allah akan melanjutkan perjalanan kita kepada ilmu-ilmu berikutnya untuk kita semakin mantap dan semakin ahli untuk mewujudkan Firdaus Hope kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bisa memahami ini. Jadi teman-teman sekalian, yakinlah kalau teman-teman pernah mendapatkan ilmu di SNW, apalagi yang sudah hadir slash training berulang-ulang, itu ilmu-ilmu luar biasa menurut saya, apalagi kita belajar dari Pak Haji Ateng Kusnadi. Dan insya Allah nanti hari ke-7 kita, 7 April insya Allah beliau juga akan hadir untuk bersama kita online di Malt ini. Nah, ilmu-ilmu besar dari Pak Haji Ateng Kusnadi, mungkin juga kita pernah dapat dari guru-guru yang lain. Kalau itu kita padukan, sesungguhnya itu ilmu-ilmu besar yang sesungguhnya kalau Anda pernah mendapatkan bahwa ketika kita menjalankan ini, insya Allah kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa untuk kita membeli surganya Allah dengan harta kita. Bukan untuk bermewah-mewahan di dunia, jangan salah paham. SNW tidak seperti itu. SNW mengajak kita untuk menjadi orang yang kaya dunia akhirat. Bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berbangga-bangga diri jadi orang sukses, bukan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan untuk mempertontonkan kesuksesan kita di hadapan saudara-saudara kita karena kita sering dibanding-bandingkan. Tuh lihat tuh saudaramu lebih kaya dan sebagainya, akhirnya kita tersinggung dan kita mau balas dendam istilahnya. Dan kita mau lebih sukses dari dia, dan kita ketika sukses mau menunjukkan kesuksesan kita. Enggak seperti itu. SNW itu enggak kayak gitu. Kita ingin mengajak umat ini menjadi kaya dunia akhirat, karena akan ada orang-orang yang dibutuhkan oleh umat Islam secara umum, akan ada orang-orang sukses besar yang dibutuhkan. Dan ketika ilmu itu telah sampai kepada kita, ilmu-ilmu untuk mewujudkan impian-impian besar itu telah sampai kepada kita, maka sesungguhnya yakinilah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang aku tahu kecuali Engkaulah yang mengajarkan kepada hamba ya Allah. Ya Allah, perjalanan ilmu dalam hidup ini izinkan hamba ya Allah ya Alim untuk merenungkan materi pada hari ini. Untuk hamba bisa belajar bahwa apa maksud Engkau ya Allah untuk mengajarkan kami ilmu-ilmu yang luar biasa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah ketika kami seringkali pesimis ya Allah. Ya Allah, wahai Allah yang Maha Kuat, ampuni kami yang sering merasa lemah lalu jarang meminta tolong kepadamu ya Allah ya Qawi ya Matin. Ya Allah, ampuni kami yang sering sombong dengan ilmu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang sering ego ya Allah. Kalau diberi nasihat kami sering ngeles, kami sering merasa lebih hebat, sehingga kami sulit menerima ilmu darimu ya Allah. Maafkan kami ya Rabb. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami yang sedang mendengarkan Malt ini berharap ingin mendapatkan ilmu yang luar biasa dan mendapatkan kekuatan darimu ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Sebagian dari kami baru menyadari bahwa ternyata Engkau bermaksud untuk kami, untuk menjadikan kami orang-orang yang kaya luar biasa, kaya harta, kaya ilmu, kaya hati, dan untuk menjadikan hidup ini berprestasi besar agar bisa bermanfaat bagi banyak sekali orang ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, seandainya memang ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang luar biasa buat kami, izinkanlah ilmu ini bukan hanya kami terima sampai di akal kami,
sampai di pikiran kami saja, tapi izinkanlah ya Allah, wahai yang maha membenamkan ilmu ke dalam hati jiwa manusia ya Allah. Izinkanlah semua ilmu yang kami terima, wabil khusus di majelis MOLD ini, di mentoring online dakwah SNW ini, izinkanlah ini adalah materi yang bisa masuk ke dalam hati kami ya Allah, dan membuat kami yakin bahwa Engkau memang menunjuk kami untuk menjadi orang-orang besar yang bermanfaat luar biasa bagi banyak orang, dan mengizinkan kami untuk mencapai surga Firdaus-Mu di akhirat nanti, dan juga harapan Firdaus kami berupa monumen amal soleh yang besar ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas kebodohan kami, maafkan kami atas ego kami ya Allah. Jadikan kami bersaudara ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan ya Allah, untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah, untuk memperjuangkan Islam di muka bumi ini ya Allah, wabil khusus dengan kendaraan SNW ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar hati kami senantiasa bersatu ya Allah, agar umat Islam bersatu ya Allah, agar pejuang-pejuang SNW bisa bersatu hati ya Allah, dan mendapatkan energi yang sangat besar untuk mewujudkan peradaban ekonomi Islam yang sangat luar biasa yang akan dirasakan oleh umat sedunia ya Allah. Cinta pro hati, cinta produk halalan thayyiban Indonesia, yang dengan kendaraan ini kami bisa membawa, mengajak begitu banyak umat Islam untuk semakin sujud kepadamu ya Allah ya Rabb, dengan tunduk dengan aturan-Mu dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah demikianlah materi MOLD pada hari ini. Silakan menyimak materi-materi berikutnya. Terima kasih.